Halo teman-teman, selamat datang kembali di channelku. Pada minggu lalu, untuk pertama kalinya sejak pandemi, aku pergi ke luar negeri lagi untuk naik berbagai kereta api di negara Thailand dan Malaysia. Kala itu tiket pesawat pulang ke Indonesia cukup mahal-mahal teman-teman. Iseng-iseng aku searching tiket dari Malaysia pulang ke Indonesia termurah itu ada di Denpasar. Singkat cerita, pulang dari Denpasar, aku pengen cepat-cepat pulang ke Blitar karena udah capek banget itu. Untuk itu, aku memilih bis M-Trans angkatan pagi dari Denpasar menuju ke Blitar. Aku tiba di Denpasar sekitar pukul 9 malam dan keesokan paginya aku langsung pulang naik bis M-Trans angkatan pagi dari Denpasar menuju ke Blitar. Selamat pagi, pada pagi hari ini aku ada di depannya garasi M-Trans yang ada di Jalan Gurita, Denpasar, Bali. Aku mau nyoba angkatan paginya M-Trans. Layanan ini masih baru dan baru diluncurkan waktu setelah Lebaran kalau nggak salah ya. Itu ada angkatan pagi dari Kediri juga dari Denpasar. Dan gimana serunya jalur Bali pagi hari? Itu terus video kali. Sebelumnya aku mau ngambil tiket dulu teman-teman di kantornya M-Trans ini. Aku belinya sebenarnya di kantor sini. Monggo mbak. Oke teman-teman, ini tiketnya M-Trans, tiketnya kayak gini. Nomorku 3C. Ini dia teman-teman bis yang akan membawa aku pulang ke Blitar. Pakai Mercy angkatan pagi, bodinya Moro Dadi. Wede. Ini 1526 atau 1626 ya. Ntar kita lihat aja deh. Nah ini kita lagi tulis tag di bagasi teman-teman, biar nggak ketukar sama penumpang lain. Mantap nih M-Trans ini. Dia memastikan bahwa barang itu tuh nggak ditukar sama atau nggak ketukar sama penumpang lain. Dan ini sekitar jam 7 WITA, bis yang akan aku naik ini udah ready. Dan ruang tunggunya seperti ini teman-teman. Ada ruang tunggu yang biasa dan ada yang AC di sana. Tinggal pilih aja. Jadi barang kita dianterin sama bapak security-nya untuk masuk ke dalam bis tata gitu teman-teman. Dan di sini udah ditulisi ada barang bawaan yang harus dijaga gitu. Ini kalau dilihat dari bagasinya teman-teman ya, dia ini nggak tembus, berarti dia ini 1526. Terus aku lihat di sini di bawah itu kayak ada suspensi buatan gitu. Jadi dia ini kayaknya 1526 suspensi. Masuknya dipanggil deh kayaknya. Jadi masuknya satu-satu gitu teman-teman. Keren ya. Giliran aku dipanggil masuk ke dalam bis. Nah, aku dapat kursi nomor 3C. Padahal pengenku nomor 1A atau 1B gitu teman-teman ya. Tapi karena bis angkatan pagi itu rame banget, jadi aku pesan agak jauh-jauh hari pun dapatnya kursi nomor 3 paling depan. Ini jam 7:04, persiapan bisa diberangkatkan. Nah, ini berangkat nih. Aku nggak dapat kursi depan nih teman-teman. Berangkat dari garasi M-Trans Denpasar, Jalan Gurita. Aku nggak dapat kursi depan, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kan ini single class ya, jadi masih bisa tetap nonton depan teman-teman. Inilah keunggulan dari single class, masih bisa lihat depan ini. Nyambut damel nanti sampai mas? Aku ngewangi mbak, aku nawang. Oh, ini lagi mulai. Lebarannya wis mulai dong. Dia wingi. Soalnya saulan. Oh, saulan. Sebenarnya trip kali ini tuh pengen aku tayangin belakangan setelah serangkaian trip Thailand dan Malaysia itu kelar semua. Tapi trip kali ini tuh banyak cerita banget teman-teman yang sudahlah, susah dijelasin. Yang membuat aku pengen cepet-cepet nayangin video ini secepatnya. Untuk itu simak terus videonya sampai habis ya.
Bis berangkat dari kantor Denpasar sekitar pukul 7 pagi dan akan mengambil penumpang di Terminal Mengwi dengan jadwal jam 8 pagi teman-teman. Bisa dibilang ini layanan anti mainstream ya, soalnya untuk rute Denpasar, Malang, Blitar sampai Kediri ini semuanya atau semua PO yang ada di rute ini pada jalan siang ataupun sore hari. Nah, dengan layanan bis M-Trans angkatan pagi ini memberikan penumpang pilihan lebih banyak dari segi waktu berangkatnya teman-teman. Untuk harga tiket bis M-Trans angkatan pagi dengan kode 1E ini bervariasi tergantung dengan tujuannya. Jika kita turun Malang harganya Rp230.000 dan untuk turun Blitar seperti aku ini harganya Rp240.000 dan untuk tujuan akhir yaitu Kediri sebesar Rp250.000. Pemesanannya juga bisa melalui online travel agent mainstream ataupun melalui WA kantor M-Trans Denpasar. Dan pembayarannya pun juga bisa melalui transfer teman-teman. Pokoknya simple banget deh pemesanannya. Oke teman-teman, ini sekarang jam 8:10 bis M-Trans angkatan pagi dari Denpasar menuju ke Kediri. Ini udah sampai di Terminal Mengwi teman-teman. Jadi bis ini itu penjemputannya secara resmi itu ada dua. Yang pertama itu di garasi di daerah Sesetan, dan yang kedua itu di Terminal Mengwi ini teman-teman. Dengan keberangkatan dari Terminal Mengwi itu jam 7:45. Itu titik kumpul jam kumpulnya, dan di garasi jam 6:45 WITA teman-teman. Di sini tuh rutenya dari Denpasar, lalu Banyuwangi, Situbondo, Probolinggo, Malang, Blitar, dan berakhir di Kediri. Nama julukannya Myland, dia pakai bodi Moro Dadi single glass teman-teman. Jadi walaupun aku duduk di belakang tapi tetap aman nih. Bisa lihat depan. Penumpang daerah Denpasar Bali ini ya, itu rata-rata itu naiknya pada di sebelum Mengwi. Jadi antara yang paling banyak itu pasti di garasi atau di agen bus. Dan yang kedua itu di antara agen sampai menuju ke Terminal Mengwi itu paling banyak. Kalau di Terminal Mengwi itu nggak begitu banyak sih. Terminal Mengwi ini lokasinya cukup agak jauh ya dari pusat kota Denpasar ya. Kalau di sini kan kantornya emang di Denpasar asli. Jadi ya orang-orang rata-rata pada milih naik dari Denpasar teman-teman, dari kantornya langsung. Oh pakai iya Bu ya. 2 orang Bu ya? Atas nama Ilham Maulana. Atas nama Andriawan Pratikno. Di Mengwi ini juga sebagai cek penumpang terakhirnya M-Trans teman-teman. Karena biasanya kalau penumpang udah masuk sini, bis masuk sini itu penumpangnya udah pada penuh. Ini tadi dicek satu persatu, jumlah penumpang udah genap. Hari ini full seat walaupun ini hari Senin bukan hari weekend ya. Gokil M-Trans angkatan pagi ini. Penuh
Terus aku beli Hamin berapa ya kemarin ya, Hamin 3 aja udah dapat barisan ketiga ini teman-teman. Terus di sini tuh berhentinya cukup lama, kurang lebih sekitar ya 15 menitan. Banyak orang yang turun untuk sekedar buang air kecil maupun buat beli minuman. Aku tadi mau beli minuman lupa sih kalau ternyata di sini ada minuman. Jadi ketika habis berangkat udah disediain air mineral 600 ml teman-teman di cap M-Trans gini. Abis ini akan dibagiin snack, dan snacknya bis ini tuh terkenal nggak kaleng-kaleng. Snacknya ini mantep banget di sini teman-teman. Snacknya M-Trans ini sebali ini mungkin paling wah sendiri ya, paling mahal gitu snacknya. Jam 8:21 ini udah berangkat dari terminal Mengwi. Di Mengwi kalau pagi itu sepi ya, ini ramenya sore menjelang malam gitu. Masih ada Gunung Harta-Katan pagi tuh, sama Citra Wisata Mandiri tujuan Jember. Kalau yang Gunung Harta tadi angkatan pagi sini atau angkatan malamnya Jember ya, aku lupa. Jember Lumajang itu. Itu kalau dilihat penumpangnya penuh, kayaknya dia baru berangkat ya itu. Selamat datang di bus M-Trans Eksekutif. Kepada para penumpang yang terhormat, kami sampaikan dimohon menunjukkan tiket sebagai tanda bahwa Anda penumpang bus M-Trans. Bagi penumpang di atas 3 tahun diwajibkan untuk membayar tiket full. Pastikan tujuan Anda sesuai dengan tertera di dalam tiket. Diharapkan tiket jangan sampai hilang, karena akan digunakan sebagai voucher makan pada saat di rumah makan. Bus dengan 2 pengemudi dan 1 helper bus ini dilengkapi dengan fasilitas Wi-Fi, selimut, bantal, P3K, LED TV, audiovisual, AC, sabuk pengaman, sandaran kaki dengan tombol warna merah, dan besi warna hitam sebagai penggunaannya. Ada juga toilet yang hanya digunakan untuk buang air kecil, serta smoking area dan juga USB port yang hanya digunakan untuk handphone saja dan tidak diperkenankan untuk power bank. Apabila terjadi kerusakan kontak listrik, konsleting, dan terbakar harap dipertanggungjawabkan dengan mengganti biaya 100%. Selama perjalanan, kami akan memberikan snack box, air mineral, dan soft drink. Jagalah ketertiban selama perjalanan dengan mempergunakan kelengkapan bus dengan baik, serta menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya yang berada tepat di jaring papernet depan tempat duduk Anda. Untuk penumpang barisan depan bisa meminta plastik kepada helper sebagai tempat sampah. Selama perjalanan penumpang dilarang minum minuman keras atau menggunakan narkoba. Kami informasikan, demi keselamatan dalam perjalanan, penumpang tidak diperkenankan berjalan di dalam bus atau meninggalkan tempat duduk. Laporkan kepada kami apabila ada keperluan. M-Trans tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerusakan dan kehilangan barang karena tertinggal. Selama penyeberangan feri, penumpang harap segera kembali ke bus di saat kapal feri akan bersandar ke pelabuhan. Jangan segan untuk melaporkan apabila kru kami yang ugal-ugalan, kurang sopan ketika menaikkan penumpang dan barang di jalan tanpa tiket. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat menikmati perjalanan armada M-Trans Eksekutif dan semoga selamat sampai tujuan. Ini selepas terminal Mengwi, penumpang dibagiin snack satu persatu. Snacknya warna kuning gini, lumayan gede dan berat ini teman-teman. Ini snacknya berarti nggak kaleng-kaleng. Kita buka isinya apa aja ya. Wis, ada roti croissant, terus ada roti biasa ini roti premium, ini roti biasa. Lalu ada snack makanan ringan gitu, snacknya anaknya presiden. Lalu ada tisu basah nih yang udah jarang ditemui di bis-bis malam. Ada tisu basah kayak gini, dan minumannya juga nggak kaleng-kaleng. Hydro Koko teman-teman, wes gokil. Biasanya cuman aqua atau air mineral aja ya, ini Hydro Koko. Good job banget sih, walaupun bukan kelas sultan yang punyanya M-Trans juga, tapi snacknya tetap melimpah teman-teman. Mantap.
bis dari arah Jawa seperti Jawa Timur maupun Jawa Tengah baru saja masuk teman-teman, terutama yang di rute Jawa Timur ya. Ini kayaknya pelabuhan Ketapang Gilimanuk masih sering buka tutup deh, karena kan ini bulan Juli Agustus ini merupakan bulan-bulannya tinggi-tingginya gelombang di Selat Bali ya. Ya semoga sih nanti pas kita nyebrang lautnya pas tenang. Bus akan memasuki kapal feri penyeberangan. Demi keselamatan para penumpang, harap meninggalkan kabin bus dan menuju dek kapal. Demi keamanan dan keamanan, kami himbau untuk tetap waspada menjaga barang bawaan Anda. Kembalilah menuju bus apabila kapal feri akan segera sandar. Oke teman-teman, ini sekitar jam 10.55 atau jam 9.55 waktu Indonesia bagian Barat. Kita udah sampai di lambung kapal. Jadi masuk pelabuhan, parkir tuh nggak ada, sekitar 1 menit langsung masuk kapal teman-teman. Jadi pas banget, ini ada kapal yang sandar dan lagi sepi ini. Ini langsung aja bisnya masuk ke dalam lambung kapal ini teman-teman. Mungkin perjalanan kalau lancar, aku lihat ombaknya ini nggak begitu tinggi ya. Lihat nih, ini suasananya tenang. Mungkin sekitar perjalanan 40 menitan dari Pelabuhan Gilimanuk sampai ke Pelabuhan Ketapang sana teman-teman.
Nah, karena tadi aku belum sempet ngeliatin ke teman-teman interior bus ini ya. Mumpung ini lagi cerah dan penumpangnya pada turun, yuk kita lihat sejenak. Bis ini menggunakan sasis Mercedes-Benz OH 1526 yang setirnya udah diganti menjadi setir palang 4, teman-teman. Setirnya masih kekinian. Terus ini masih menggunakan single glass, nggak dirubah dan nggak dirombak sama M-Trans, teman-teman. Oh, just banget ini, single glass dijalankan di siang hari. Wah, mantap. Nah, yang khas di M-Trans itu, teman-teman, dia ini menggunakan seat yang kayak gini nih. Ini seatnya ini menurutku seat kelas 22 atau eksekutif biasa ternyaman yang ada, teman-teman. Karena apa? Aku selama bis-bisan itu belum nemuin kain yang kayak gini. Ini kain setengah bludru, setengah apa gitu ya. Tapi ini nyaman banget, teman-teman, buat tidur nih. Ini yang di kelas Sultan Class maupun yang kelas biasa juga kayak gini. Dilengkapi dengan leg rest, lalu reclining seat, bantal dari M-Trans kayak gini, dan juga ada selimutnya tuh di situ. Selimutnya tuh nggak begitu tipis dan nggak begitu tebel ya, standar gitulah, standarnya bis malam. Tapi yang buat nilai plus dari M-Trans ini selain snacknya yang banyak tadi, yaitu seatnya ini nih, teman-teman, nyaman, empuk gitu. Ini waktu M-Trans muncul sampai sekarang pun udah berapa tahun ya, 5 tahun atau berapa, kursinya masih kayak gini, masih terawat dengan baik, keren banget. Dan aku seneng banget sama kursinya ini. Bentuk kainnya ini loh, yang nggak ada di PO lain, cuman M-Trans doang yang punya. Dan di depan ini ada dispenser, teman-teman. Jadi misalkan teman-teman pengen nyeduh kopi ataupun pop mie ataupun apapun, atau biasanya bawa anak-anak kecil tuh butuh susu ya, bisa diseduh di sini, teman-teman. Tepatnya di bagian depan bus ini. Untuk dashboardnya ini khas banget Morodadi, teman-teman ya. Simple gitu, dan lekukannya tuh kayak ini terkesan kaku gitu. Karoseri punya khas tersendiri. Ini ada tulisannya Morodadi. Nah, ini. Dengan konfigurasi kayak gini dua-dua dan menggunakan kursi rimba kencana yang menurutku ini nyaman banget, teman-teman, untuk kelas bis eksekutif. Di atas ini ada kompartemen yang bisa untuk menyimpan barang-barang, teman-teman, seperti kayak tas, lalu kayak barang bawaan yang nggak begitu gede gitu, dan misalkan snacknya juga bisa taruh di atas. Ramdor udah mulai ditutup, tandanya kapal akan segera diberangkatkan, teman-teman. Ini jam 11:04, kita udah meninggalkan pelabuhan Gilimanuk menuju ke pelabuhan Ketapang, teman-teman. Di Bali cuma berapa jam ini? Nyampe jam 9 malam, jam 11 sudah berangkat. Sekitar 13 jam, itu pun banyak tidurnya. Ya next time lah kita ke Bali, kita main-main di sini yang agak lama gitu. Nggak asing ya dengan kapal ini. Kayaknya aku pernah naik kapal ini deh. Iya, kayaknya aku pernah naik kapal ini deh. Musolanya di sini, terus posisi strukturnya kayak gini. Lupa deh pas naik apa ya. Saya tak ingat-ingat dulu, teman-teman. Aku lupa. Setelah tak inget-inget, ternyata aku juga pernah naik kapal ini, teman-teman, ketika ngetrip bis Surya Bali. Wah, pantas aja ini aku nggak begitu asing ya, dan familiar gitu dengan kapal ini. Jadi daripada gabut, kita putar-putar keliling kapal, teman-teman. Kalau di sisi itu kan panas ya, kalau di sini tuh enggak. Soalnya mataharinya kalau pagi itu dari arah sana, dari arah timur. Nah, kalau di sini tuh adem. Oh, di atas dibuka juga, teman-teman. Kita naik ya. Oh, ini anjungan kapalnya nih.
dan nakodanya di sini. Nah di sini tuh ada titik poin, midpointnya di sini. Misalkan ada apa-apa atau untuk berkumpul lah di sinilah. Enak banget ya, asik. Alhamdulillah teman-teman, padahal di bulan Juli dan bulan Agustus itu biasanya untuk penyeberangan Bali sama ini Selat Bali ini itu biasanya ombaknya terlalu gede teman-teman. Jadi kadang-kadang pelabuhan itu ditutup untuk menunggu cuaca bersahabat lagi. Tapi alhamdulillah ini sekarang jam 11 kita ada di Selat Bali dan alhamdulillah tenang banget ini. Ya alhamdulillah bersahabat banget. Jadi nggak perlu nunggu lama dan nggak perlu deg-degan kalau kapalnya bakal gini-gini. Kapalnya stabil banget ini, walaupun kapalnya nggak gede-gede amat ya. Sebetulnya aku tuh udah lama banget pengen nyoba bis angkatan paginya M-Trans, baik itu dari arah Bali maupun dari arah Jawa. Tapi karena ada kesibukan dan belum sempat coba, akhirnya baru kesampaian ini teman-teman. Lagian aku naik bus M-Trans angkatan pagi itu juga karena kemarin dari Thailand dan Malaysia teman-teman. Aku kemarin tuh nyari tiket murah, paling murah itu di Surabaya harga 3 juta, di Jakarta harganya 2,5 juta. Yang paling murah yaitu Kuala Lumpur sampai ke Bali itu harganya cuma 1,1 juta. Langsung aku ke sini, aku numpang tidur di teman dan paginya aku langsung naik angkatan paginya M-Trans. Dan sebetulnya rutenya bis ini tuh cakep banget teman-teman. Mulai dari Bali sampai ke pelabuhan Gilimanuk aja kita udah melewati Pantai Yehleh, lalu Pantai Penyepantai, pantai gitu, dan juga ngelewatin Taman Nasional Bali Barat. Tapi karena ngantuk banget, semalam capek, akhirnya nggak kerekam teman-teman. Sayang banget ya. Ya mungkin next time bisa di remedi lah gitu, naik bis yang dari sini angkatan pagi lagi. Tapi sayang banget ya, ini lagi awannya lagi berselimut di gunung. Ini kalau cerah banget itu bakal kelihatan Gunung Merapi dan Gunung Ijen teman-teman. Gunungnya bagus banget, kerucut gitu. Terus yang lagi ketutup awan. Itu ruang penumpangnya teman-teman ya. Nah ini ruang penumpangnya malah sepi. Orang-orang rata-rata pada pengen di luar, pengen lihat suasana laut teman-teman. Jadi yang di sini malah sepi, yang di atas malah ramai. Ini udah sekitar 10 menitan teman-teman. Kapalnya cuman berhenti di sini aja. Nggak tahu kenapa ini nunggu antrian, tapi kayaknya juga itu kosong deh itu dermaganya. Terus tadi ada beberapa ABK yang lari-lari, kayaknya kapalnya trouble atau gimana nggak tahu aku. Harus mundur nih, tapi nggak tahu juga sih.
Oh, mesinnya mati kapal niki Pak nggih. Karena mati ku jangan set iku. Oh, berarti niku Gak biaya soalnya solare. Jangan set iki. solarnya kotor. Nggih. Soalnya mesin gede. Oh, jadi ternyata kapal ini mesinnya mati teman-teman. Jadi nggak bisa sandar. Terus ini tadi lagi bongkar jangkar biar bisa turun. Soalnya kalau nggak dijangkar nih kapalnya kan terseret arus. Arusnya di sini tuh lumayan gede soalnya teman-teman, lumayan deres. Jadi harus mau nggak mau harus nurunin jangkar nih teman-teman. Ya ada saja nih. Udah mau nyampe tiba-tiba mesinnya mati. Aku tuh nggak sadar kalau mesinnya mati. Tak pikir tuh ramdornya tuh bermasalah karena diperbaiki. Yang banyak ABK yang lari-lari tuh di arah ramdor teman-teman. Tak pikir dia tuh mau memperbaiki ramdor biar bisa turun gitu loh. Ternyata untuk teman-teman, ternyata dia nurunin jangkar tadi tuh. Langsung jangkarnya turun. Aku baru sadar dan dikasih tahu sama krunya bis ini bahwa ini mesinnya mati. Ini kapal ini tuh goyang-goyang kayak gini. Nah ini tuh nggak ada, mesinnya mati loh, nggak ada getaran sama sekali di sini. Ruang mesin di mana ya? Di sini kayaknya. Nggak ada getaran sama sekali teman-teman. Tapi sampo nyala nih Pak. Sampo nyala nih Sampo nyala nih Belum nyala. Belum nyala? Iya. Ini cuma genset buat ini. Ini kan kapal apa? Mesin kapal mesin buat lagi. Oh, ini nggak bisa nyala yang itu. Nggak bisa nyala. Nah ini yang bunyi-bunyi ini kan cuma dua Listrik. lampu listrik. Oh, nggih. Wah. Bisa-bisanya ini loh. Mesin kapalnya mati. Untungnya ya teman-teman, untungnya ini udah mau deket sama pelabuhan. Coba kalau di tengah-tengah gitu, wah mau jadi apa ini kalau misalkan mati di tengah-tengah, lalu nurunin jangkar dan kedalaman laut ini tuh sekitar 1000-an meter. Jangkarnya kan nutut nggak yo? Nggak ngerti aku juga. Otomatis kalau mati gitu ya pasti ke bawah arus ini. Untungnya ya Allah, untungnya ini udah ada di pinggir pelabuhan Ketapang. Masih bersyukur nih. Aku nggak bayangin ya kalau semisalkan di tengah-tengah laut sana, tuh mati mesin, mau nurunin jangkar buat mempertahankan posisi kapal pun juga susah teman-teman. Untungnya udah deket nih. Tapi ya terombang-ambing gini nggak bisa ngapa-ngapain udah setengah jam. Enak 10 menit. 10 menit. Yes, bismillah lah. Wah, ngeri. Ini beberapa orang lagi bekerja keras untuk menghidupkan mesin kapal, teman-teman. Ya, kita doakan ya. Semoga saja bisa nyala dan bisa sandar kapalnya. Kan nggak lucu sampai sore cuman gini-gini doang. Masuk Banyuwangi ini. Kulo Blitar, Pak. Oh, Blitar. Nite M Trans niku. Jenengan? Semarang? Oh, naik mobil pribadi? Oh, nggih. Dari tadi tuh denger suara nyoba kayak starter motor gitu loh teman-teman. Tapi yang di starter itu mesin kapal. Dedededed mati lagi. Kayak mesin diesel yang dinyalain tapi nggak mau nyala gitu loh teman-teman. Tapi aku percaya ini para ABK-nya udah bekerja semaksimal mungkin. Jadi ya gimana lagi, kita terima nasib bareng-bareng. Semoga saja ini cepat berlalu dan bisa sandar secepatnya teman-teman. Wong tempat sandar itu nggak jauh kok, udah kelihatan mungkin sekitar 100 meteran dari bibir dermaga. Tapi kata beberapa orang di sini tadi, ini tuh nancepnya jangkar tuh dalam banget teman-teman. Kurang lebih sekitar 20 sampai 30 meteran. Itu pun di dekatnya pelabuhan. Nggak bayangin kan kalau di tengah itu betapa dalamnya Selat Bali itu. Masih bersyukur sampai detik ini nggak mati mesin di tengah-tengah sana.
Udah nyala mas mesinnya mas. Udah nyala. Ini kok dibuka mas? Oh naikkan alat. Oke. Ini dibuka buat naikin alat teman-teman. Buat bantu kapalnya. Wah pengalaman ini aku teman-teman. Baru pertama kali nyebrang. Wah kayak gini. Boten namung bis apa sih sakit storing. Kapal lagi sakit storing. Lagi. Mesak nih. Storing. Nah, baru pertama kali aku teman-teman lihat kapal di storing. Dikasih bantuan apa? Ada alat-alat yang untuk benerin mesin kapal ini. Wah rame banget nih. Kalau aku lihat posisi kapalnya udah berubah ya teman-teman, udah geser gini. Walaupun udah dikasih jangkar tapi tetap dia gini, nggak bisa stabil kenceng pada posisinya gitu loh. Ini karena anginnya sekarang lumayan gede dan arusnya juga lumayan deras. Nanti aku dikasih tahu sama beberapa orang. Ya bismillah lah, ini cuma 100 meter mungkin. Ini udah nyampe. 1 jam di sini nggak apa-apain. Aku barusan ngobrol sama ABK-nya teman-teman. Salah satu ABK katanya tuh trouble-nya kapal ini tuh solarnya kotor, solar yang ada di dalam tangki kapal ini kotor. Lalu kan sebelum masuk ke mesin kan ada filternya ya, filternya juga kotor. Jadinya solarnya ini bercampur sama kotoran dan juga air yang masuk ke dalam mesin. Nah kayak gitu teman-teman. Setahu aku kalau kayak gitu kan harus dikuras ya teman-teman ya. Tadi tuh aku tanya sama beberapa orang lagi yang ada di dekat mesin itu katanya lagi nguras solar. Nah kalau nguras solar mobil kan cuma puluhan liter. Kalau nguras solar bis itu kan mungkin ratusan liter lah, 100-200 lah. Ini kapal apa segede gini, itu kan solarnya nggak mungkin cuma ratus saja, ribuan ya. Ya ini kita tunggu aja seberapa cepatnya para ABK ini menguras solar yang ada di kapal ini, di dalam mesin kapal ini terutama. Ya aku nggak bisa bantu, cuman bisa bantu doa semoga saja cepat kelar dan kapal bisa jalan lagi dan bisa sadar. Soalnya sayang banget itu loh, udah deket ibaratnya ya ini kalau boleh renang kita ke sana. Cuman nggak ada 100 meter kok, deket kok. Bisa ngopo iki? Starter gak iso? Waduh. Ketian. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.